Halo teman-teman. Hai. Halo. Udah jarang banget ya kita ketemu buat renungan remaja. Walaupun di kondisi susah ini kita masih tetap nyempetin, makasih ya. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih, Ti? Nah, hari ini kita bakalan ikut renungan remaja nih, tapi sebelum kita mulai, kita bakal nyanyi dulu. Nah, Kak Jenis boleh tolong diputar lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bersatu di dalam doa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terlebih ketika kami masih bisa meluangkan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyentuh hati kami sehingga kami boleh tetap percaya bahwa di dalam-Mu setiap rintangan, setiap kesedihan, setiap kesusahan yang kami alami saat ini, kami sanggup dan mampu melewatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab kita pada hari ini akan diambil dari Mazmur 122 ayat 9. Nah, teman-teman, mari kita membaca ayat Alkitab kita berbalasan. Saya akan membaca ayat 1, teman-teman bersama dengan Nadine akan membaca ayat genap. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di alam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Teman-teman, karena kita sudah baca ayat kita pada hari ini, sekarang mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Oke, teman-teman, kita tadi sudah baca firman Tuhannya. Tapi Karyani pada minggu hari ini akan mengajak teman-teman untuk merenungkan bersama. Ada pertanyaan di antara teman-teman? Aku mau nanya dong, Kak. Oh iya, gimana? Tadi dari ayat yang udah kita baca tuh sebenarnya Mazmur 122 ini tuh ditujukan untuk siapa sih? Oke. Oke, itu untuk siapa Mazmur 122 ini ya. Kita tadi udah baca 1-9. Ada pertanyaan lain? Oh, ada pertanyaan. Oke, gimana Janis? Sebenarnya gimana sih caranya supaya kalau kita baca kita bisa gampang ngertinya? Oke, thank you pertanyaannya. Nanti kita jawab semua. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kita lanjutkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi aku coba jawab ya. Untuk siapa Mazmur 122 ini? Ada yang mau coba jawab? Ada yang kira-kira tahu? Kira-kira ini 122, Mazmur 122 ini siapa? Untuk siapa? Atau untuk apa? Silakan. Katanya Mazmur Daud, yang nulisnya Daud, Kak. Nah, oke. Ya, Nadine. Ini Mazmur Daud yang katanya kalau si Daud yang memimpin ibadah atau ini di zamannya Daud, jadi seringkali mereka pakai nama Daud gitu ya. Atau ada kemungkinan juga memang Daud yang menulis. Iya, Kak. Aku juga mau nanya. Terus katanya ziarah. Ziarah itu maksudnya apa ya, Kak? Maksudnya kayak perjalanan bangsa Israel gitu, Kak? Nah, iya. Itu tuh diduga oleh penafsir, orang-orang Israel ini sedang berziarah, sedang melakukan sebuah perjalanan. Seperti kita kalau dari GKI Pondok Indah mau pulang lagi ke rumah gitu. Nah, ini si orang-orang Israel itu pergi ke Bait Allah, ke Yerusalem. Jadi waktu itu gerejanya disebut Bait Allah. Dia datang tuh nggak setiap minggu. Jadi mereka sebutnya berziarahan. Perjalanannya sangat jauh dari rumahnya. Itu kayak misalnya Jakarta Bogor, Jakarta Surabaya gitu ya. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang sehingga akhirnya mereka nggak bisa setiap minggu ke Bait Allah.
Nah, dalam perjalanan itulah mereka mengingat-ingat apa yang mereka alami. Diduga pada waktu ini di Mazmur 122, mereka tuh selesai ibadah di Yerusalem, mereka on the way home, mereka udah mau pulang gitu ya. Nah, untuk apa tujuannya ada Mazmur ini? Karena waktu dia mau pulang rupanya dia agak sedih juga gitu. Ya, pulang deh gitu ya. Nggak tahu teman-teman pernah nggak kebayang ini terakhir kali, kita belum tentu ketemu lagi. Atau dalam rangka yang panjang lagi, kita bisa ketemu lagi, nggak tahu kapan nih gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh orang Israel. Jadi mereka ingat-ingat tuh pengalaman waktu mereka ada di perjalanan. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah ngalamin nih pengalaman seperti ini gitu. Makanya dia bilang dalam Mazmur ini, aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan gitu ya. Kalau konteks kita, zaman belum COVID, kita kan tiap minggu ke gereja. Jadi nggak ada yang ngajakin, emang udah wajib ke gereja gitu ya. Tapi sekarang kebayang nggak, di masa COVID ini berapa bulan kita nggak ke gereja? Ke gedung gereja nih, seperti gambar di belakang saya. Berapa lama kira-kira menurut teman-teman kita nggak ke gereja? Udah 6 bulanan gitu nggak sih, Kak? Iya, 6 bulan kira-kira ya. Terus kalau tiba-tiba nih ada yang bilang, Tiara, kita ke gereja yuk, ada kebaktian lagi sekarang. Apa rasanya? Aduh, seneng banget sih, pasti kayak excited banget bisa pergi lagi ke gereja. Nah, itu yang dialami oleh orang Israel. Kalau ada orang yang yuk ke Bait Allah, yuk ke Yerusalem. Wow, senangnya. Kita sekarang baru mengerti kenapa ayat ini bilang, aku bersukacita ketika dikatakan orang, yuk kita ke rumah Tuhan, yuk kita kebaktian lagi di GKI Pondok Indah, gitu ya. Nah, makanya pada waktu mereka sedih, gitu ya, aduh aku rasain banget tuh, tanggal berapa ya, 15 Maret kalau nggak salah ya, itu saat dimana kita udah terakhir, sebelum, besoknya tuh Minggu, nih di gedung gereja ini, kita sama-sama berdoa dan bilang, aduh besok kita udah nggak bisa lagi buka ibadah nih, gitu. Karena COVID udah nyebar kan, wah itu sedih banget gitu ya. Kita harus tutup gereja gitu ya. Nah kebayang kalau, kita bisa kebaktian lagi, wah sukacita banget gitu ya. Nah sebelum orang Israel pergi meninggalkan Yerusalem, sebelum dia pulang dari kebaktian atau dari Bait Allah itu, mereka diajak untuk diingatkan untuk berdoa buat Yerusalem. Terus berdoa untuk orang-orang di Bait Allah, berdoa untuk Bait Allahnya. Nah ini ada kata kunci nih. Kata kuncinya adalah ketika kamu ingat-ingat itu ada sukacita. Nah pertanyaannya kan gimana cara dapetin sukacita? Kalau orang ajak dia ke rumah Tuhan, dia dapat sukacita gitu ya. Nah ini kita pegang dulu ya satu kata sukacita gitu ya. Nah, Kak, aku mau nanya deh. Kan orang kan butuh sukacita tuh. Emang maksudnya kapan sih mereka sempat nggak mengalami sukacita? Kayak gimana cara buat ngadepinnya gitu? Iya. Bicara tentang ngadepinnya, ini memang orang Israel benar-benar nggak sukacita karena mereka harus meninggalkan Bait Allah kan. Tadi aku bilang kan kebayang bahwa mereka sejangka waktu belum tentu bisa datang lagi ke Bait Allah gitu kan, karena perjalanannya jauh, melelahkan, melewati berbagai kesulitan gitu ya. Jadi mereka pernah ngalamin yang bete, nggak enak, nggak sukacita. Maka dia bilang, aku pengen bersukacita, dan ketika orang ajak ke rumah Tuhan, aku bersukacita gitu ya. Benar, mereka kehilangan sukacita. Jadi caranya, nah ini kita belajarin tipsnya Mazmur 22 ya. Caranya adalah ingat-ingat sukacita yang mereka pernah alami gitu ya. Nah, karena kita bahasnya Mazmur di Mazmur 122 ini, gimana ya remaja? Apa pentingnya Mazmur 122 ini? Apa pentingnya orang ngalamin sukacita? Apa yang penting buat teman-teman dari Mazmur 122 ini? Kalau saat orang kayak Israel, saya nggak bisa lagi ya ke Bait Allah, saya harus pulang dari Yerusalem ke rumah saya, belum tahu bisa datang lagi ke Bait Allah atau enggak gitu ya. Kalau di zaman sekarang, remaja-remaja, kapan lagi ya kebaktian remaja? Kapan lagi kita bisa ke GKI Pondok Indah? Nah, apa menurut teman-teman pelajaran berharga dari Mazmur 122 ini? Sukacita, Kak.
Oke, berarti saat orang bete, saat orang susah, kita butuh sukacita. Kenapa? Karena sukacita adalah inner strength atau kekuatan dari dalam diri kita. Jadi sekalipun gereja ditutup, gimana caranya supaya tetap sukacita? Sekalipun orang Israel nggak bisa lagi ke Yerusalem atau Bait Allah, gimana mempertahankan sukacita? Nah, sukacita ini bukan bicara apa yang di luar kita. Bisa ke gereja, bisa pakai baju baru, bisa pergi naik mobil yang nyaman, lalu ada temen gitu ya. Tapi sukacita ini sesuatu yang di dalam hati. Karena apa? Karena pengalaman yang tidak kelihatan. Nah, ini penting nih. Karyani mau tanya kepada teman-teman, pernah nggak punya pengalaman rasanya sukacita banget, walaupun kelihatannya nggak ada yang bisa diperhitungkan sebagai alasan untuk bersukacita, gitu ya. Jadi hidup kita bukan bicara apa yang ada di luar kita, tapi bicara apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi sukacita bisa hilang kalau ada badai hidup remaja apa gitu ya. Apa misalnya sukacita bisa hilang kalau menurut Shifra, sukacita kita bisa hilang kalau apa? Badai remaja itu apa ya? Gak ketemu teman-teman, mungkin nggak. Teman-teman, karena kan biasanya ngobrol. Sukacita menurut apa nih? Anak kuliahan nih sekarang. Sukacita yang bisa hilang apa tuh? Kalau apa? Badai hidup, badai. Lagi kelas terus gurunya nyebelin. Oke, Nadine. Badai hidup tuh apa buat anak remaja seumuran kamu atau SMA seperti kamu? Yang disebut badai hidup tuh apa? Dalam pengalaman teman-teman umur kamu. Teman-teman yang nggak solid dan suka meninggalkan gitu, Kak. Betul, oke. Kalau ada teman yang ninggalin kita ya, itu badai banget. Tiara, apa pengalamannya? Badai hidup remaja. Kalau aku sih, kalau misalnya lagi not in a good term sama keluarga atau sama temen juga sih. Oh, oke. Kalau lagi nggak enak ya, relasi sama keluarga atau teman. Seva? Mungkin karena lagi pandemi gini juga, kayak banyak kejadian-kejadian yang akhirnya nggak jadi. Kayak misalnya wisuda gitu-gitu banyak yang nggak jadi. Iya. Ini angkatan kamu semua nggak wisuda ya, yang sesuai dengan harapan kita gitu ya. Padahal zaman saya tuh SMA coret-coret di baju lah gitu ya, terus pakai baju-baju gaun-gaun dan sebagainya gitu ya. Aduh, itu badai banget ya. Oke. Kalau buat Kak Ana, nah Kak Ana nih udah lewat masa remaja, tetap ada badai nggak Kak hidup? Berasa sih, yang Zeva bener banget tuh, karena aku juga angkatan yang wisudanya online. Aduh, kayak ya Allah sedih banget, kayak nggak, sebenarnya bukan cuman apa ya, bukan karena wisudanya aja, tapi di balik itu kan ada histori yang udah berjuang bareng sama teman-teman, terus kayak nggak bisa dilewatin bareng tuh kayak sedih banget gitu. Dan itu yang terasa banget, kayak aduh gue kehilangan momen, padahal itu kayak gue pengen keluar bareng-bareng, pengen ngerayain bareng-bareng itu. Dan itu lagi kerasa soalnya aku minggu depan kok wisuda. Ya, ini virtual wisuda ya Kak Ana ya. Nah, sementara yang lain tadinya harap bisa pakai baju bareng, potret bareng, keluar bareng gitu ya. Itu momen penting karena nggak akan terulang kembali gitu ya. Dan itu nggak ada, sehingga itu menjadi badai. Mungkin banyak orang nggak ngerti badai kita seperti itu gitu ya. Tapi di sini ada 3 orang yang mau wisuda nggak jadi, bisa I feel you banget nih ya. Punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, masa COVID ini emang terus terang mengacaukan keseharian dan kenyamanan kita, gitu ya. Nah, tinggal hasilnya kita pilih mana dalam perjalanan ini. Kita menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih hancur, gitu ya. Nah, saya ada sebuah cerita, gitu ya, namanya David. Dalam buku sih saya baca, gitu ya. Dia berusia 18 tahun. David adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga di mana papahnya adalah pemain sepak bola terkenal di kotanya.
sehingga David diharapkan menjadi juga pemain sepak bola terkenal seperti ayahnya. Jadi dia punya beban, nggak pernah ditanya sama orang tuanya, kamu mau jadi apa David? Nggak. Tapi pokoknya kamu harus jadi pemain sepak bola terkenal. Nah, yang menyakitkan adalah ketika setiap kali David berlatih sepak bola, papanya selalu memberi tuntutan di mana dia mesti melakukan keberhasilan yang pernah dilakukan oleh papahnya. Jadi bayangkan, cetak gol berapa hari ini? 1, 2 mestinya. Udah 5 dong kayak papa gitu ya. Selalu dituntut untuk seperti papa. Di usia 15 tahun dia frustrasi, dia mencoba untuk bunuh diri. Dan ya karena dia belum waktunya mungkin ya, belum waktunya dia akhirnya nggak jadi bunuh, nggak mati, tapi akhirnya dia mengalami gangguan di dalam tubuhnya sehingga akhirnya dia nggak bisa lagi jadi pemain sepak bola. Nah, sejak itu papahnya beralih ke adiknya. Diharapkan adiknya menjadi atlet terkenal. Jadi papanya beralih ke adiknya, dia suruh-suruh adiknya terus untuk berlatih sampai akhirnya adiknya bertanding dan mendapat banyak penghargaan. Tapi di usia 18 tahun, saat adiknya sedang berprestasi dalam olahraganya, benarlah David memutuskan untuk menembak kepalanya. Ironis sekali hidup. Kenapa? Karena dia melihat badai hidup nggak pernah selesai 18 tahun. Dia mengalami abuse dari emosi, secara emosi oleh orang tuanya sendiri, dan dia nggak menemukan jalan keluar. Itu badai berat sekali. Jadi hanya karena, orang bilang hanya karena gitu ya, dituntut oleh orang tua, itu menjadi badai yang terus-menerus terjadi dalam hidup seorang remaja. Menurut saya, kita nggak bisa abaikan badai dalam hidup teman-teman remaja. Kenapa? Karena itu ada di dalam hati. Dan hati itu mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, perilaku kita. Dan itu sebabnya apa jawabannya? Firman Tuhan mengingatkan kita, ayo sukacita. Nah, bagaimana Mazmur mengajak kita untuk sukacita supaya sukacita kita nggak hilang? Sukacita itu terjadi di dalam hati karena bukan karena hal-hal lahiriah, tetapi karena hal-hal yang rohania, yang tidak terlihat, tidak kelihatan, tapi mengisi hati. Jadi nggak kelihatan oleh mata sukacitanya, tapi kita rasakan di dalam hati. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhanlah kekuatanku. Nah, kekuatan ini bisa dapat lewat siapa? Bisa dapat lewat firman Tuhan, lewat khotbah atau renungan, lewat lagu-lagu sesuai dengan spiritualitas kita. Ada yang dengerin lagu, instrumen atau lagu-lagu tertentu, nggak harus lagu-lagu rohani. Sometimes, nggak tahu, teman-teman bisa menjawab, ada nggak lagu-lagu yang teman-teman lihat, bukan lagu gereja, tapi menguatkan kita. Ini dulu ya. Dan ini membuat kita tahu, oh iya ya, ternyata ada juga orang yang mengerti kesusahan saya. Nggak tahu, mungkin dari antara teman-teman saya buka jawaban nih. Ada nggak teman-teman yang tersentuh hatinya melalui lagu yang bukan lagu gereja? Coba. Oke, Nadine, ada nggak penyanyi yang kamu andalkan? Menurut kamu, nih orang nih bagus nih kata-katanya nih. Siapa, Din? Kalau aku Kunto Aji, Kak. Soalnya di albumnya yang mantra-mantra tuh semua lagunya kayak ngena banget. Apalagi liriknya dan lagunya tuh kayak mendukung banget dan bisa buat healing. Wow. Satu kalimat yang kamu ingat apa yang dia ngomong? Semua ini bukan salahmu. Dari lagunya yang judul Rehat. Wow. Semua ini bukan salahmu. Mantap, mantap. Oke, yang lain. Ada lagi. Tiara punya lagu andalan atau penyanyi andalan yang menurut kamu ini bagus nih kata-katanya. Mungkin sering dengerin berulang-ulang gitu. Ada sih, Kak. Biasanya aku kayak nemu lagu ini kayak viral di TikTok gitu kan. Hah? Kayak viral di TikTok gitu. Nah, terus tuh kayak gimana ya, sebenarnya aku nggak terlalu ngerasain apa yang dirasain, cuman kayak sedih banget aja gitu sih, kayak nyesek gitu, karena kayak mungkin hampir semua dari kita pernah ngerasain ada di posisi itu sih. Apa tuh satu kalimat yang menurut kamu impresi banget? Apa ya? Kayak
kan judulnya kan Chosen Last, jadi tuh kayak cerita tentang orang yang selalu dipilih terakhir gitu kan. Jadi tuh yang paling ngena ke aku tuh yang kayak I've been chosen last since the kindergarten since the kindergarten. Jadi kayak dia nggak pernah dipilih buat jadi prioritas gitu loh. Jadi kayak nyesek aja gitu dengernya. Terus lagu yang membangkitkan semangat kamu atau kalimat yang membangkitkan semangat kamu untuk do something atau memikirkan yang positif apa dari situ? Kayak gimana ya? Aku mungkin aku kayak pernah ngerasa kayak di lingkungan pertemanan kadang-kadang nggak klik gitu kan sama kelompoknya. Jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Jadi yang nyemangatin aku dari lagu ini sih kayak maksudnya kamu nggak sendirian gitu loh. Maksudnya kayak ada banyak orang yang juga ngalamin itu, jadi tetap stay strong aja gitu. Oh, oke, stay strong. Thank you banget. Seva, ada pengalaman melalui lagu? Ada sih Kak, lagu yang nguatin aku di luar lagu. Apa? Itu yang nyanyi No Stress nama itunya. Okay. Nah, liriknya waktu itu sebenarnya simpel banget, cuman ya kalau aku dengerin aku sering kayak ya gitu ya. Kayak selalu remind myself, liriknya itu semoga ya hari ini lebih baik, semoga ya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wow, oke. Jadi membangkitkan semangat banget gitu ya. Aku tanya sama Janis, sekarang aku lebih perluas, bukan hanya lagu, tapi film misalnya, atau quotes dari sebuah buku. Silahkan, apakah ada? Nanti Sifra sama Kak Ana siap-siap ya untuk menjawab. Mungkin atau ada seseorang yang mengatakan kepada kita gitu ya, dan begitu dia ngomong itu menguatkan kita. Silahkan Janis. Film banyak, buku juga banyak, yang dari orang lain juga banyak gitu. Iya. Yang tiba-tiba terlintas. Apa ya? Kalau yang dari temen sih ingetnya ngomong kayak lo tuh jangan marah sama diri lo sendiri karena lo lagi sedih, atau jangan marah sama diri lo sendiri karena lo lagi bingung gitu, karena ya kita juga semua lagi bingung, lo nggak sendiri, ayo kita bareng-bareng gitu. Wow, oke, itu dari temen ya, jadi kita bareng-bareng, lo nggak sendirian gitu ya. Tapi statement itunya aja udah bikin kita merasa nggak sendirian ya, karena ada orang yang berusaha masuk ke dalam hati kamu dan tahu apa yang kamu rasa, gitu ya. Mungkin ada buku, statement buku, tadi katanya banyak buku. Apa ya? Buku. Mungkin aku buku nggak kepikiran, tapi kalau kayak dari Pinterest gitu atau dari IG gitu, kan banyak yang quotes-quotes tentang kayak nggak apa-apa lo kalau lagi sedih atau segala macam itu. Tapi yang aku ingat sampai sekarang itu dia ngomong kayak when you're afraid, remember that there's nothing wrong with being afraid gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau lo takut, lo diam dulu dan nggak ada salahnya kalau lo takut gitu. Wow, oke. Aku jadi inget tuh satu kali ada seorang di FB. Kalau orang usianya seumur saya tuh kan nontonnya FB gitu ya, bacanya FB. Dia bilang begini, dia dalam perjalanan penerbangan untuk pengobatan kanker gitu, mendeteksi kanker dia gitu ya. Dia bilang tulisnya cuma begini, tidak apa-apa kalau ada apa-apa gitu ya. Terus saya membayangkan kan ada Tuhan gitu ya. Nah jadi quotes itu banyak sekali menolong kita ya. Sifra, dapat berkat dari mana tuh yang menguatkan hati kamu saat kamu lagi ngedrop banget atau down gitu ya? Ada lewat apa? Aku sih lebih lewat lagu, Kak. Lagu ya? Lagu ngomong apa? Ya. Lagunya itu lagunya Isyana Sarasvati. Oh ya. Judulnya Untuk Hati Yang Terluka. Jadi itu kayak dari lirik awalnya itu udah yang kayak untuk hati yang terluka, tenanglah kau tidak sendiri. Itu yang kayak ngingetin aku kayak, oh ternyata mungkin kayak banyak. Ini tuh lagu yang salah satu yang bisa ngeluapin apa yang aku rasain waktu itu. Kayak, oh lu gak sendiri. Terus juga ada liriknya yang kayak,
hidup itu sandiwara, yang nyata itu ternyata delusi. Itu kayak menyadarkan aku kayak kehidupan kita yang sekarang itu yang nggak sama kayak kehidupan kita yang dulu, kehidupan yang dulu-dulu gitu. Kayak sekarang kan apalagi kayak misalkan di masa pandemi kayak gini tuh banyak deh yang bikin kita yang kayak apa ya, mungkin ada yang masalah-masalah yang terpendam atau apa gitu. Terus jadi apa ya, kayak udah ngingetin aku aja gitu. Kalau misalkan ada kegagalan atau masalah-masalah yang lain, kita masih bisa nyoba lagi kok. Jadi bukan kayak ujung dari segalanya gitu. Oke. Diajak untuk nyoba lagi gitu ya. Itu penting ya. Ada orang yang mengencourage kita karena dia juga sudah mengalaminya gitu ya. Wow, thank you banget. Kak Ana, dalam perjalanan hidup nih, udah lewat, kita dua-dua lewat masa remaja gitu ya, biar teman-teman tahu juga bahwa setelah masa remaja, Seva dan Janis masuk masa pemuda gitu ya. Setelah pemuda, apa yang terjadi gitu kan? Apa yang bisa menguatkan kita? Karena apa yang menguatkan? Justru karena aku tuh kalau ditanya dadakan kayak langsung panik gitu. Jadi kayak bingung apa yang menguatkan ya. Kalau dari buku sering sih dan banyak. Dan memang aku bukan tipe mengingat ya. Bukan tipe mengingat karena waktu membaca aku akan menikmati bacaan itu. Bahkan kayak ngulang-ngulang tapi bukan untuk dihafal, hanya untuk dirasakan dan diresapi gitu. Apa kata buku itu. Terus tadi juga sama kayak Sifra, aku juga dengerin lagunya. Lagu itu Hati Yang Terluka itu kayak emang the best banget. Cuman mungkin aku ingat ada satu novel yang 5 cm, kalau teman-teman tahu. Ya, 5 cm itu dia ada bicara kalau Tuhan itu kadang memelihara ketidakpastian untuk manusia, pasti juga ada tujuannya, dan tujuannya itu adalah agar manusia terus belajar, terus bermimpi, dan ujung-ujungnya akan kembali padanya. Jadi kalau aku ngelihatnya, nggak apa-apa kadang kita lost, karena aku yakin bahwa Tuhan itu ada dan akan mencari, sehingga kita pasti nggak akan hilang terlalu jauh gitu. Pasti akan dibalikin. Dan itulah kenapa tidak adanya kepastian kayak masa-masa sekarang. Oke, thank you banget. Dia ada ya, walaupun yang sekarang tidak pasti gitu ya. Saya masih mau tetap bertanya sebelum saya menutup renungan, sebelum saya cerita juga satu hal gitu ya. Teman-teman kan tadi udah bicara apa yang membuat kita rasa bangkit gitu ya, semangatnya. Sekarang siapa gitu ya? Siapa yang membuat hati kita tuh merasa bangkit gitu? Ada perjalanan hidup yang tidak mudah. Saya membayangkan hidup ini kan ada orang yang bilang seperti sebuah perjalanan pengembaraan gitu ya. Kita tuh seperti seorang pengembara yang sedang melewati satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, di dalam perjalanan pengembaraan kita atau journey kita ini ada orang yang mampir tuh. Mampir. Sampai pada satu kali teman-teman nanti berkeluarga, ya dialah teman berjalan bersama terus-menerus sampai mati gitu ya. Nah, tapi yang mampir-mampir ini ada nggak teman-teman merasa bahwa dia memang cuma mampir, tapi wow, mampirnya itu bermakna banget gitu. Jadi perjalanan ini diisi oleh mampirnya orang itu. Gitu. Boleh pakai inisial, boleh sebut nama, boleh sebut seseorang gitu ya, entah seorang om, seorang kawan, seorang adik kelas gitu ya. Silahkan tolong pikir-pikir siapa dalam perjalanan ini waktu ada badai, dia mampir gitu kan ya, untuk memberikan kepada kita kesegaran, sukacita gitu ya. Ada yang udah mulai dapat tunjuk tangan? Aku kayak ini tuh berkesan banget sih. Ya, silakan. Jujur aja tuh kalau misalnya buat aku yang paling membekas tuh yang waktu kita masih sebelum masa pandemi, kayak misalnya kita ke gereja ada sharing group, atau enggak yang pas masa pandemi itu pas kita ada 4DO online, itu tuh bener-bener kayak aduh, kayak sampai gimana ya, padahal online aja tuh bisa bikin nangis gitu loh, yang kayak saking kayak buat aku teman-teman gereja, kakak-kakak juga pendamping, terus pendeta juga tuh kayak ngambil part yang besar gitu sih buat menguatkan, apalagi pas di masa pandemi kayak gini gitu.
Wow, oke. Teman yang mampir dalam perjalanan kita itu ya. Thank you banget, Tiara. Orang-orang gereja ternyata juga sangat berpengaruh dalam hidupmu, gitu ya. Thank you. Ada lagi yang lain yang punya siapa dalam perjalanan yang mampir dalam hidup kita, tapi dia benar-benar berkesan membuat kita maju lebih bersemangat lagi, walaupun belum tentu ketemu lagi orangnya, gitu ya, atau nggak secara permanen ketemunya. Silakan, yang lain ada? Aku ada. Ya, Janis. Siapa Janis? Aku kan ini kan kayak kuliah kan, baru masuk kuliah, terus kuliahnya itu online gitu kan. Jadi untuk mencari teman baru tuh jadi kayak jauh lebih susah gitu kan. Nah, dan apa ya, dalam kayak masa transisi dari SMA ke kuliah ini, aku justru apa ya, dibantu sama, bukan dibantu, kayak ditemenin sama teman-teman SMA aku juga gitu, kayak yang nemenin nugasnya meskipun kita semua beda jurusan, beda kampus gitu kan, satu di mana, tapi ada aja gitu, kita ada aja waktu untuk kayak ya udah gue nugas, lu nugas, gue stres, lu stres, gue nggak punya teman, lu juga nggak punya teman di sana, ya udah kita temenin, kita saling nemenin gitu sampai bisa apa ya, sampai bisa melewati kayak masa COVID ini gitu. Wow, berarti teman atau sahabat SMA ya. Kita nggak tahu akan ketemu lagi nggak dalam 10 tahun ke depan, tapi di masa-masa genting Janis waktu mau kuliah justru mereka adalah orang yang paling bisa memberikan pengharapan gitu ya, memberikan dorongan. Thank you banget. Antara Nadine, Seva, atau Sifra, atau Kak Ana, ada nggak teman yang mampir dalam perjalanan hidup? Membuat kita tahu, ini nih cara Tuhan nih mencintai kita. Aku mikirnya kalau temen, aku selalu menempatkan temen itu bukan temen yang mampir, karena aku percaya yang namanya temen tuh akan selalu diingat gitu. Kayak pasti akan kita ingat momennya, terus kadang kita pasti ada yang memicu, akhirnya kita ingat dia, dan begitupun dia, itu yang aku percaya, Kak. Sehingga aku juga meyakini bahwa teman-temanku yang ada dalam hidupku itu bukan hanya orang yang mampir, tapi dia stay dalam hatiku gitu. Yang mampir biasanya mantan pacar, Kak. Pacar atau mantan pacar biasanya mampir. Tapi kalau teman tuh dia stay gitu. Kayak bahkan meskipun tidak berujung dengan baik, kita tahu dia orang yang baik, hanya keadaannya kadang nggak tepat gitu. Iya sih, jadi karena itu ya jadi yang menguatkan bahwa nggak sendirian dan selalu ada temen yang aku tahu aku bisa hubungi dia kapan aja dan dia pasti akan bersedia gitu sih. Thank you banget, Kak. Ini insight buat teman-teman semua bahwa ternyata dalam perjalanan kita, walaupun kita tidak menikah dengan dia bisa kita bawa terus di dalam hati dan pikiran kita untuk menjadi teman yang menemani dalam perjalanan kita. Entah itu memori di masa lalu, atau kita bikin memori lagi di masa depan gitu ya. Wow, thank you banget. Nadine, Seva, atau Shifra, silakan. Ada nggak seseorang? Aku Duluan aja, nggak apa-apa. siapa dulu nih? Silakan, abis itu Shifra. Oke. Aku sebenarnya kalau dibilang ini bukan orang yang aku kenal, jadi baru-baru ini, tepatnya kemarin, itu aku lagi orientasi kampus aku. Terus kemarin dapat kesempatan ada semacam talk show gitu sama dua narasumber yang cukup keren banget. Itu pertama Mbak Najwa. Terus yang kedua itu Kak Ayu Kartika Dewi, staf sus milenial Jokowi. Di situ aku dapat banyak banget insight yang lagi aku masalahin sekarang. Yang lagi menjadi masalah aku sekarang. Jadi aku ambil sedikit dari mereka. Jadi Kak Ayu itu sempat ditanya kayak, Kak gimana sih caranya untuk ngilangin self-doubt gitu kan. Terus Kak Ayu ini dia ngomong kayak, pertama self-doubt itu satu hal yang wajar banget. Jadi
the first thing you need to do is accept your feelings, allow your feelings, dan rubah mindset kalau this is not going to break me down. Begitu juga sama Mbak Najwa, dia bilang kalau sebenarnya yang penting itu mindset-nya kita diganti supaya our self-doubt ini menjadi dorongan kita untuk lebih baik. Dan di situ aku lagi masalah dengan aku lagi sering self-doubt. Jadi di situ aku ngerasa very empowered today sama mereka gitu. Wow, ya. Dan aku yakin omongan dia itu nggak akan kamu lupakan seumur hidup, gitu ya. Walaupun dengerin talk show-nya mungkin cuma 1 kali, gitu ya, untuk yang dalam hal itu. Thank you banget untuk insight-nya. Shifra, silakan. Kalau aku sih sama kayak Kak Jenis gitu, jadi tapi karena aku masih SMA, jadi ke teman SMP ya. Jadi kalau misalkan selama pandemi itu sama kayak sama teman-teman SMP gitu, lebih kayak ngeluangin waktu. Jadi bisa untuk menguatkan diriku gitu loh. Jadi yang aku bilang tadi kayak misalkan nonton bareng atau apa gitu tuh, kalau nge-Zoom tuh pasti sama mereka. Dan kayak kalau misalkan kita lagi ada masalah, jadi kita bisa saling cerita gitu satu sama lain dan kayak nenangin, ketawa-ketawa bareng gitu. Wow, ternyata kehadiran teman itu bukan hanya melalui kehadiran fisik ya, tapi kata-kata tadi kan nenangin bareng gitu ya, bahkan virtual pun mereka bisa menjadi berkat buat kita, gitu ya. Makasih. Nadine, ada pengalaman tambah yang sama dengan teman-teman atau berbeda? Kalau aku kayak nggak terlalu ada orang spesifik kayak gitu, Kak, tapi kayak kadang tuh kalau aku lagi kayak ada masalah, lagi kayak overthinking gitu-gitu, terus kayak lagi nge-scroll Instagram, terus kayak tiba-tiba nemu quotes yang kayak di post teman atau kayak di post account random gitu, kayak quotes yang bisa menguatkan gitu, kayak rasanya bisa tenang gitu, terus kayak keren gitu, kayak kata-kata tuh bisa powerful, bisa nenangin masalah aku gitu. Wow, oke. Jadi kata-kata orang lain yang even kita nggak kenal pun gitu ya, kalau quotes kan gitu kan, ternyata bisa menjadi asupan untuk sukacita kita. Gitu ya. Ini kan balik ke tema sukacita. Sukacita itu dari dalam. Sekalipun pengalaman kita yang di luar nggak enak, tapi apa yang bisa membuat jiwa kita di dalam sini bisa hidup dan kembali terdorong untuk bersemangat gitu ya. Nah, rupanya teman-teman memperkaya nih jawabannya gitu ya. Melalui teman, melalui buku, melalui quotes gitu ya, melalui lagu, melalui film. Tadi belum ada yang cerita film, tapi saya yakin film itu juga bisa menolong gitu ya. Melalui berbagai cara. Ada yang malah cuman ngelihat foto aja gitu ya. Gambar aja itu merasa bahwa wow, Tuhan baik banget, atau ngelihat bunga aja gitu ya, satu bunga aja itu langsung disegarkan gitu ya. Nah, di situ mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bedanya sukacita gitu ya. Bukan karena sesuatu yang permanen di luar di depan mata kita ada, tapi justru di saat kita mungkin menghadapi sebuah gundukan sampah yang secara kasat mata itu udah nggak ada harapan, tapi dalam kita yang diisi. Gitu ya. Nah, semoga itu juga terus terjalin sukacitanya, tambah lagi di masa COVID ini. Karena ini yang kita sedang hadapi sekarang. Nah, pertanyaan terakhir, 1 kalimat aja dari teman-teman. Kira-kira nih, dalam perjalanan teman-teman sebagai seorang remaja, kaum muda gitu lah ya, di dalam masa COVID ini, hal baik apa yang teman-teman satu aja rasakan selama masa COVID? Silakan. Kan masa COVID ini orang bilangnya nggak enak, tapi tolong munculkan satu hal baik di masa COVID ini yang menurut teman-teman kalau nanti kita udah tahun 2000 sekian, 2020 something atau 2030 gitu ya, kita itu tuh 2020 tuh ya, emang nggak enak banget, tapi ada satu hal yang enak gitu ya, ada satu hal yang baik yang saya rasakan. Kira-kira apa ya? Kebaikan apa yang kita ingat-ingat? Kayak pemazmur, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Itu dia lagi nginget-nginget tuh. Nah, kalau 2030 ada, nanti kita masih hidup semua gitu ya, nggak kena COVID gitu ya. 2020, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, atau ketika saya mengalami apa
Silakan, siapa mau mulai duluan? Seva. Aku bersuka cita di 2020 ini karena lagi COVID, jadi keluarga aku lebih sering di rumah, jadi lebih banyak quality time-nya juga. Dan aku yakin, nah kalau misalnya nggak pandemi juga akan susah kita rutin kayak gini, full team gitu. Wow, I feel you banget gitu ya. Anakku bisa bersyukur, Tuhan makasih mami seumur hidup nggak pernah ada di rumah, tapi kali ini di rumah terus gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain, Tiara? Aku juga mirip sama Kak Zeva, cuman yang kayak ngebuat aku benar-benar bersyukur tuh kayak gimana ya? Aku tuh biasanya kan kayak bergantung banget sama orang, kayak misalnya aku punya masalah harus cerita ke teman atau harus gimana gitu. Cuman karena sekarang lagi COVID tuh aku jadi kayak bisa lebih introspeksi diri dan bisa lebih kayak ngelihat ke diri aku sendiri gitu loh. Kayak kalau aku sendiri juga ternyata aku bisa. Dan aku juga jadi ngerasa lebih banyak bisa quality time sama Tuhan tapi bareng keluarga. Jadi bisa renungan bareng gitu-gitu. Quality time dengan Tuhan bersama keluarga. Dalam banget pengalaman ya. Oke, thank you banget. Yang lain, Nadine, Janis, atau Kak Ana, silahkan. Mungkin aku dulu ya. Ya, Kak. Menurutku masa pandemi ini benar-benar banyak hal baik yang bisa ditemukan banyak gitu. Maksudnya kayak banyak banget hal baik yang bisa ditemukan. Kayak buatku sih yang paling mengena adalah kayak masa pandemi itu Tuhan kayak ngajarin banget. Jadi kayak gimana lo jadi manusia yang paling baik dalam masa yang paling sulit. Dan yang masa yang paling sulit itu adalah ya masa pandemi ini kan, kayak kemanusiaan kita tuh diuji banget sehingga kayak jadi tahu temen susah tapi kita juga susah, gimana cara menghibur bersama, itu kan sesuatu yang kayak wow, kayak nggak pernah kebayang. Biasanya mungkin kita nggak punya empati karena nggak pernah ngerasain, tapi sekarang kita bisa punya satu rasa, satu empati yang sama, ya kita ngalamin ini bareng-bareng kayak gitu. Kita di rumah bareng-bareng, bosan bareng-bareng, tapi kita bisa jalan bareng-bareng juga gitu. Ya, thank you Kak. Kesempatan yang nggak pernah terjadi sebelum COVID ya. Ada satu lagi di antara teman-teman yang mau nambahin, apa hal baik yang dialami selama masa COVID ini? Apa hal baik yang dirasakan selama masa COVID ini? Silahkan, siapa yang mau jawab? Iya, Kak. Ifrah, silahkan. Oh, abis itu Janis, oke. Oke. Jadi kalau hal baik yang dapat aku rasain itu mungkin kayak aku kan dulu sebelum pandemi aku itu kayak punya aktivitas yang abis kayak sekolah langsung les gitu. Jadi kayak dulu tuh jadwalnya tuh kayak padat gitu dari hari Senin ke Jumat. Jadi kayak mungkin pulang sekolah itu kadang juga udah capek, terus tapi harus tetap ngerjain tugas. Tapi kan kalau sekarang mungkin yang bisa aku syukurin tuh kayak aku tuh punya waktu banyak, punya waktu luang, apalagi buat keluarga gitu kan. Terus juga kayak mungkin lebih enak lah ya kalau les di rumah walaupun masih banyak tugasnya sama tugas sekolah juga gitu. Wow, oke. Jadi kesempatan untuk nggak mengalami capek ya. Jadi hidup ini terlalu capek, keluar-keluar terus, ngeles dan sebagainya, di rumah tuh lebih santai. Oke, thank you. Janis? Kalau aku yang pertama bersyukurnya karena ada kayak COVID ini, wisuda yang nggak jadi wisuda itu menjadi hari itu tuh bukan jadi perpisahan aku sama teman-teman gitu loh. Jadi itu tuh cuman kayak hari yang dilewatin. Jadinya sama mereka tuh masih aja keep in touch, masih aja nge-call, masih aja ngomong kayak kita tuh nggak berpisah meskipun kita berpisah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin waktu aku yang bisa luangin untuk gereja dan kayak untuk Prifordio, untuk persekutuan, itu tuh nggak akan sebanyak sekarang gitu. Wow, jadi punya
hak istimewa mendapatkan waktu lebih banyak lagi gitu ya. Oke, thank you banget. Nadir, ada sesuatu yang mau ditambahkan? Hal baik yang membawa sukacita di masa COVID ini? Kalau aku hal baiknya, aku masih bisa simply nge-call sama teman-teman dan masih bisa berhubungan sama teman-teman tuh bisa bikin aku seneng banget. Soalnya kayak kepikiran gitu kayak kalau masih mau nge-call sama gue sih kayak di masa-masa kayak gini kayak bersyukur banget gitu kayak masih bisa punya teman yang setia dan baik gitu. Iya, iya, iya. Saya ingat istilah a friend in need is a friend indeed gitu ya. Jadi kalau kita pas lagi butuh banget, terus lagi susah banget, terus ada teman yang datang gitu ya, itu benar-benar kita menemukan teman yang sejati gitu ya. Nah, semoga teman-teman memang di masa COVID ini menemukan hal-hal yang sejati. Kenapa? Karena ini masa terpuruk dan sulit kita semua gitu ya. Tapi ketika ada sukacita, ketika ada hal-hal menarik, ketika ada teman atau sahabat yang datang gitu ya, itu pemberian Tuhan benar sih. Itu pemberian Tuhan benar. Saya juga merasakan seperti teman-teman bagaimana punya sahabat, punya anak tuh ya gitu ya. Jadi kayak itu berarti banget loh, anak, orang di rumah, pasangan gitu ya. Kebayang bahwa hidup selama ini terlalu sibuk kita, tapi kita menjadi melambat untuk bisa ngobrol, tidur-tiduran, nonton-nonton gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ini hadiah yang kita perlu nikmati. Nah, disitulah muncul sukacita ketika kita melihat itu adalah pemberian Tuhan. Di tengah-tengah hal tidak mudah, kita melihat kebaikan karena kita bilang ini dari Tuhan nih pasti. Nah, ketika kita bisa bilang itu dari Tuhan, maka sukacita muncul. Karena kita mengakui bahwa itu pemberian Tuhan. Dan ketika kita mensyukurinya, maka damai sejahtera, sukacita itu akan meluap dalam hati kita. Nah, semoga teman-teman dan teman-teman remaja lainnya mengalami sukacita itu di dalam Tuhan dan bisa meneruskan itu. Sehingga ketika kita keluar dari kemelut COVID ini, kita menengok ke belakang dan bisa bilang, puji Tuhan, aku bersukacita ketika itu terjadi karena ada hal-hal baik terjadi, pemberian Tuhan buat hidup kita. Kita siap menjalani 1 bulan, 1 tahun masa-masa COVID ini dengan terus menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita mulai ya secara bergantian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman yang sekolah supaya bisa terus belajar dengan semangat, dan untuk guru-guru juga yang mengajar supaya dalam masa-masa sulit ini bisa menemukan banyak hal untuk membantu pelajaran di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, tolong berkati mereka supaya mereka bisa memahami keadaan dari setiap kami dan remaja yang lain, dan semoga mereka bisa mencarikan jalan keluar serta bisa duduk bersama kita untuk mengatasi kesulitan yang kita alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman remaja kita yang mulai kuliah dimanapun mereka berada, agar Tuhan memberikan daya juang kepada mereka dan sukacita dalam belajar hal-hal yang baru dan di dalam lingkungan yang baru. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi gereja kami, GKI Pondok Indah, agar bisa semakin berkembang lagi ke depannya dengan banyak ide lagi dan diberikan hikmat untuk bisa lebih dekat dengan kebutuhan jemaatnya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam memimpin ya Tuhan, dan juga berikanlah agar penemuan vaksin COVID agar berhasil mengatasi kemelut dan membuat kami tahu bahwa Engkau bekerja dan memberikan yang baik pada dunia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, yang membuat kami merasakan sukacita, menemukan kebaikan bahkan di dalam kesulitan, juga mendorong kami untuk menebarkan sukacita kepada teman-teman kami, orang tua, dan dimanapun kami berada. Kami berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih. Amin. Oke, saya serahkan kepada Seva dan Tiara. Oke. Nah, teman-teman, kami sudah berada di ujung renungan ini. Terima kasih atas waktunya, Kak Aryani dan teman-teman Kak Ana juga. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan berkati. Dadah, Tuhan berkati.